Come on, are you ready? Yes. Marquito is back! Assalamualaikum. Untuk pertama kalinya, setelah enak berkali-kali sama kenarsisan Dwayne Johnson yang biasa lo tonton. Dan kali ini kita dapat yang fresh. Bukan film dia lagi nendang monster, bukan film dia ngeledakin helikopter sambil senyum karismatik menjijikkan itu. Enggak, The Smashing Machine jadi titik balik karirnya. Film ini dimana dia beneran acting, bukan sekedar jadi The Rock. Jangan heran kalau tone filmnya jauh lebih berat, emosional, dan bikin lo maju mundur karena nggak semua orang Indonesia suka film yang kayak gini. Film ini menceritakan banyak fase hidup Mark Kerr, dari masa kejayaannya sebagai petarung, ketergantungannya sama obat, sampai hubungan yang toksik sama pasangannya. Jadi setiap bagiannya menarik loh. Tapi sayangnya, film ini kayak nggak punya satu garis utama yang kuat buat ngiket semua itu. Jadi yang lo dapat lebih ke potongan-potongan hidup si Mark yang keren versi dia. Tapi nggak semuanya nendang dengan maksimal. Beberapa momen emosionalnya tuh kuat banget, tapi ada juga bagian yang ngerasa kayak lompat tanpa ada build up yang jelas. Masalah utamanya bukan di ceritanya loh, tapi di cara penyampaiannya. Film ini lebih memilih ngasih potongan-potongan kehidupan si Mark doang, adegan-adegan pentingnya aja, momen-momen pribadinya, tapi nggak ngasih waktu penonton buat bener-bener ngeresapi setiap perubahan dalam hidupnya. Lo jadi ngerti siapa si Mark, tapi nggak selalu dapat kenapa dia bisa sampai di titik itu. Nah, buat sebagian orang, ini bisa bikin filmnya berasa kurang greget, walaupun isi ceritanya padat banget. Yes, finally. Aku ngasih kredit besar buat Dwayne Johnson di film ini. Ini bukan sekedar penampilan bagus, ini mah upgrade level buat karir aktingnya. Buat pertama kalinya, dia benar-benar ninggalin persona The Rock dan jadi orang lain. Cara dia ngomong berubah, cara jalannya berubah, cara nanggapi orang juga beda banget. Semua detail kecil itu bikin sosok Mark Kerr jadi hidup. Dan bikin kita lupa kalau ini adalah orang yang sama yang dulu sering jungkir balik di film-film aksi popcorn itu. Yah, transformasi ini bukan cuma soal make up-nya, rambut palsunya, prostetik dan segala macam, tapi soal gesture dan cara dia mengendalikan emosi di setiap adegan. Dan yang juga keren lagi adalah peran ini nuntut range emosi yang jauh lebih luas dari film-film The Rock sebelumnya. Dia harus bisa tampil sebagai petarung brutal sekaligus manusia yang rapuh, penuh dengan ketakutan, amarahnya apalagi. Ada momen di mana dia terlihat kuat banget di ring, tapi begitu adegan masuk ke ruang pribadinya si Mark Kerr, justru berbanding terbalik, runtuh. Performa ini bikin lo ngeliat Dwayne Johnson bukan sebagai bintang film aksi, tapi sebagai aktor beneran. Dan jujur, ini momen yang udah lama banget ditunggu banyak orang. Dan untuk pertama kalinya aku harus akui, ya dia emang aktor. Selain fokus ke pertarungan dan karirnya si Mark, film ini banyak banget ngulik hubungan personalnya, dan ini bagian yang bikin filmnya berat tapi dalam. Makanya aku bilang sejak awal, kalian mungkin tidak akan suka dengan film tema seperti ini. Jadi kalau bukan tipe kalian sejak awal, terlepas kalian mengagumi seorang Dwayne Johnson aka The Rock, skip aja deh. Oke, kita balik lagi ngomongin film ya. Hubungan toksik si Mark sama pasangannya digambarin tanpa dramatisasi berlebihan. Ini bagus. Lo bisa ngerasain betapa dua orang ini sebenarnya sama-sama rusak, tapi saling ketergantungan. Nggak ada pahlawan di sini, nggak ada penjahat, cuma dua manusia yang sama-sama nggak bisa lepas dari bad circle-nya mereka sendiri. Belum lagi konflik batin si Mark sama sahabatnya sendiri yang juga pelatihnya. Ada rasa saling dukung, ada juga kompetisi yang bikin hubungan mereka jadi rumit pakai banget. Nah, kombinasi semua konflik personal ini bikin filmnya punya bobot emosional yang kuat. Jadi, walau nggak banyak adegan di ring yang bikin nendang lawan sampai mental, ya tensi dramanya tetap bikin lo tegang dan asik buat dipikirin. Film ini digarap dengan pendekatan yang realis banget. Terlihat jelas sutradaranya nggak mau bikin film ini jadi film olahraga heroik dengan ending yang bombastis seperti film-film sejenis.
Benny Safdie sebagai sutradara ngebikin film ini kayak kita lagi ngintip kehidupan seseorang, kehidupan nyatanya. Gaya storytellingnya rapi, tenang, gak ngasih kita adegan-adegan klise ala underdog Hollywood yang kau tahu kayak mana kadang menyebalkan ya. Ini bikin filmnya kerasa jujur, meski efek sampingnya ya pacingnya bisa bikin sebagai penonton ngerasa agak datar. Nah, buat lo yang terbiasa nonton film sport yang penuh dengan build up, klimaks besar di akhirnya, film ini mungkin bakal kerasa aneh buat kalian. Emang gak ada momen slow motion ya ala-ala film olahraga, final fight yang bikin semua orang langsung berdecak kagum. Enggak gitu. Tapi justru karena kejujuran dan kesederhanaan film inilah yang punya daya tarik sendiri. Ini bukan kisah heroik ya, sekali lagi bukan, tapi tentang manusia yang jatuh, bangkit, dan jatuh lagi. Kalau kalian mengerti dengan makna seperti itu, tontonlah. Yang bikin The Smashing Mission beda dari film The Rock biasanya adalah perasaan yang nempel setelah nonton film ini. Begitu filmnya kelar, kalian nggak cuma ingat adegan tarung atau adegan keren di ring, tapi juga semua lapisan emosi dan masalah hidup si Marker yang bikin penonton mikir sendiri. Emang berat masalah hidup kau ya. Ini bukan film buat yang pengen tontonan ringan sambil ngemil, nggak begitu. Karena kalian nanti akan bosan sendiri. Please di skip aja. Bukan filmnya jelek, bukan selera kau yang buruk, tapi emang bukan tipe kau. Oke? So, selama 2 jam lebih film ini bikin kalian ngerasain beratnya hidup sebagai Mark. Bukan cuma tentang tanding lawan musuh, tapi tentang gimana dia berjuang untuk ngelawan dirinya sendiri. So, rasa takut, kecanduan dia sama obat, hubungan dia yang bikin hidupnya makin rumit, lo akan ikut ngerasain capeknya, frustasinya, dan momen-momen dimana dia ngerasa sendirian. So, setelah kalian kelar nonton film ini, kalian akan mulai mikir tuh, ternyata hidup orang yang terlihat bagus-bagus aja di luar, ternyata emang seporak-poranda itu, men. Dan film ini ngingatin kalau semua orang punya bebannya masing-masing, meskipun di luar kelihatan tangguh. Pasti relate. Nah, cocok tuh nonton film ini. Simple ya, tapi ngena banget. Kesimpulan, The Smashing Mission mungkin bukan film olahraga yang paling heboh, tapi jelas salah satu film paling berani yang pernah dibawakan Dwayne Johnson. Ceritanya kompleks, cara penyampaiannya tenang tapi ngena, acting The Rock bener-bener keluar dari zona nyamannya selama ini. Meskipun filmnya nggak punya fokus cerita yang super rapet, tapi tiap scene-nya punya bobot yang kuat dan bikin lo ngerasa dekat sama karakter utamanya. Buat aku pribadi, film ini cocok buat kalian yang pengen lihat sisi lain dari The Rock. Ya, selama ini kalian bully abis-abisan nih orang, mungkin kali ini kalian akan punya sudut pandang yang berbeda, melihat bagaimana seorang Dwayne Johnson ternyata beneran seorang aktor yang bagus. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kalian di kolom komentar yang punya pendapat pribadi mengenai film The Smashing Mission ini. Dan subscribe channel Kaum The Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love people. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa, bahagia.